Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Amri Bahtiar dengan NIM 2051204113 dari kelas TIA 2020. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu subnetting dan percobaannya menggunakan Cisco Packet Tracer. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Agus Prianto STMkom selaku dosen di mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Oke, pengertian subnetting. Subnetting adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan logis yang lebih kecil atau subnet. Alamat IP mencakup segmen jaringan dan segmen host. Fungsi subnetting. Salah satu fungsi subnetting adalah dapat membantu meningkatkan kinerja dan keamanan jaringan. Berikut adalah beberapa manfaat dan fungsi dari subnetting yang harus Anda pertimbangkan. Yang pertama, mengefisienkan alamat IP. Yang kedua, mengurangi trafik jaringan. Yang ketiga, meningkatkan keamanan jaringan. Dan yang keempat, mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Tujuan subnetting. Yang pertama, untuk mengefisienkan pengalaman. Misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja terdapat 254 kurangi 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua, membagi satu kelas network atas jumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, menempatkan suatu host, apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Oke, next, yang kelima, untuk mengefisienkan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Yang keenam, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network, karena router IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda jika setiap network memiliki address network yang unik. Yang ketujuh, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Berikut merupakan langkah percobaan yang akan kita coba di aplikasi Cisco Packet Tracer. Halo guys, di sini saya akan mensimulasikan atau melakukan percobaan subnetting di Cisco Packet Tracer. Yang pertama saya akan lakukan yaitu menambahkan satu buah router. Setelah itu menambahkan 2 buah switch. Setelah itu saya akan menambahkan 6 buah PC. Di sini saya akan menghapus PC 0 terlebih dahulu agar tidak Oke, saya akan tata terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita akan masang kabel PC ke switch, lalu switch ke router. Kita akan masang kabel terlebih dahulu. Pastikan pada saat masang kabel semuanya terpasang. Lalu masang kabel switch ke routernya. Oke, setelah itu kita mengisi IP pada routernya, termasuk ke menu config, lalu fetch ethernet. Pada saat mengisi IP dan subnet max-nya, jangan lupa kita meng-on-kan terlebih dahulu. Oke,
Ini kita akan mengisi 192.168.1.62. Oke. Lalu subnet max-nya jangan lupa diganti ke 192. Kita lanjut ke flash Ethernet 1.0. Jangan lupa kita mengonkan. Kita mengisi 192.168.126 dengan subnet max 192. Setelah itu kita mengisi IP configuration pada PC-PC tersebut. Sama pada PC 1 kita akan mengisi 192.168.1.1. Jangan lupa untuk PC-PC-nya subnet max-nya diganti dengan 192 semua PC. Lalu di PC 1 kita akan mengganti default gateway-nya seperti default gateway di router tadi, yaitu 192.168.1.62. Kita lanjut ke PC 2, configuration 92.168.1.2 dengan subnet max 192 dan default gateway router tadi 1.62. Di PC 3 ini kita langsung ke bagian config, karena pada PC 3, PC 5 dan PC 6 kita tidak menggunakan default gateway. Langsung saja kita mengisi 1.3 dan subnet max-nya diganti 192. Oke. Lanjut ke PC 4. PC 4 kita memakai IP configuration 165 dan subnet max 192. Dengan default gateway kita memakai yang tadi 1.1.126. Lanjut ke PC 5. PC 5 kita memakai config karena tidak memakai default gateway 166 dan subnet max 192. Sama, di sini tidak memakai default gateway, jadi langsung ke bagian config. Kita tulis IP address-nya dengan 1.67 dan subnet-nya diganti dengan 192. Oke, setelah terisi semua, kita akan ubah ke mode simulation. Lalu kita mencet soal non, lalu edit filter, kita checklist ke ICMP. Setelah itu kita pada percobaan pertama, yaitu mengirim atau menambahkan simple PDU pada PC 1 dan PC 3. Oke, kita akan jalankan. Di PC 1 ini akan terkirim ke switch akan terkirim ke PC 3 tujuannya kita tadi. Lalu PC 3 dilanjutkan ke switch dan kembali kepada PC 1, dan PC 1 akan menerima pesan. Kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu menambahkan simple PDU pada PC 1 dan PC 4. Di PC 1 dan PC 4 ini percobaan pertama pasti akan mengalami kegagalan. Kita akan coba terlebih dahulu. Satu ke switch ke router. Nah, di sini akan mengalami kegagalan pada router, tapi tidak masalah karena mereka belum saling mengenal maksud saya. Jadi kita akan reset simulation. Kita akan ulang. PC1 dikirimkan ke switch dikirimkan ke router dikirimkan ke switch bagian kanan, switch dikirimkan ke PC 4, yaitu tujuan kita tadi. Setelah itu PC 4 dikembalikan ke switch ke router ke switch bagian kiri, lalu kembali kepada PC 1 dan PC 1 menerima pesan. Oke. Fungsi dari gateway tadi yaitu menjembatani agar bisa dilewati oleh PC. Oke.
Kita lanjut ke percobaan yang ketiga, menambahkan simbol PDU ke PC 2 dan PC 5. Sini kita akan langsung jalankan dengan PC 5 yang tidak memiliki default gateway. Oke, kita menjalankan PC 2 ke switch ke router. Nah, sini mengapa mengalami kegagalan? Karena PC 5 ini tidak memiliki gateway. Oke, tidak apa-apa, kita akan reset lagi, kita akan coba lagi sampai ke PC 5. Switch ke router ke switch bagian kanan, lalu sampailah kita ke tujuan, yaitu di PC 5. Di PC 5 ini hasilnya akan fail dikarenakan tadi, yaitu PC 5 tidak memiliki default gateway atau jembatan yang bisa dilewati, jadi fail hasilnya. Oke, kita lanjut ke percobaan terakhir, yaitu menambahkan simbol PDU pada PC 3 dan PC 6. Lalu kita jalankan. Di sini akan fail karena kedua PC ini, PC 3 dan PC 6 tidak memiliki default gateway atau jembatan. Jadi PC 3 bingung ini mau ngirim ke PC 6-nya lewat mana. Gitu. Oke. Setelah itu kita ke mode real time. Kita akan mencoba melakukan tracing agar kita bisa melihat terkirimnya paket-paket tadi. Kita masuk command prompt. Ini kita akan mengetik tracer T dan IP configuration dari PC 3, PC 1 ke PC 3. Kita enter. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa PC 1 pada saat kiriman PC 3 yaitu melewati switch tanpa melewati router. Oke. Kita lanjut PC 1 ke PC 4 tracer T 92.168.1.65. Oke, kita enter. Di sini kita lihat PC 1 dikirim ke PC 4, dia melewati router. Setelah router ke switch, setelah switch sampailah ke PC 4 ke tujuannya. Oke. Kita langsung lanjut ke PC 2. Command prompt. Ini kan lihat tracer T 192 66 ke PC 5. Kita enter. Di sini PC 2 ke PC 5 melewati router. Di sini kita bisa lihat IP routernya maksud saya. Di sini kenapa ada lanjutan atau ada tulisan request timeout, dikarenakan di PC 5 tersebut tidak ada default gateway atau jembatannya, maka seterusnya akan mengalami RTO atau request timeout. Sini kita bisa mengetik Ctrl C agar bisa menghentikan. Senang saja. Kita lanjut ke PC 3 ke PC 6. Prompt T 2.168 B1.67. Di sini kita sudah melihat tanda-tanda akan mengalami RTO atau request timeout dikarenakan kedua PC tersebut, yaitu PC 3 dan PC 6, tidak memiliki default gateway atau jembatan. Nah, kan